Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memakai masker jika keluar rumah. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 2 kelas 5. Kompetensi dasar 3.1 mengetahui makna Al-Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Pelajaran ke-6, mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Sub pembelajaran kedua, arti dan makna Al-Quran Surah Al-Ma'un. Sebelum kita jelaskan arti dan makna Al-Quran Surah Al-Ma'un, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tujuan pembelajaran: setelah mendengarkan penjelasan materi tentang arti dan makna Al-Quran Surah Al-Ma'un melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tertib. 2. Peserta didik dapat mengartikan Al-Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. 3. Peserta didik dapat memahami makna Al-Quran Surah Al-Ma'un. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu arti dan makna Al-Quran Surah Al-Ma'un. Pembahasan Al-Ma'un, surah yang ke-107 dalam kitab suci Al-Quran. Jumlah ayatnya sebanyak 7 ayat. Disebut surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Al-Ma'un artinya barang yang berguna atau bermanfaat. Di mana demikian? Sebab surah ini memang memuat mengenai hal-hal berguna
sebagai sumbangsi pada manusia lain. Surah Al-Ma'un menceritakan tentang tanda-tanda orang pendusta atau kizib. Arti Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1. Ara'aitallazi, artinya, tahukah kamu orang yang yukazzibu, artinya mendustakan, biddin, agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini arti surah Al-Ma'un ayat 1. Arti Al-Quran surah Al-Ma'un ayat kedua. Fadzalikalladzī, artinya, maka itulah orang yang yad'ul yatim, artinya menghardik anak yatim. Artinya secara sempurna adalah maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Seperti digambar, inilah orang yang menghardik anak yatim, dan inilah juga termasuk menghardik anak yatim. Mereka ini termasuk orang yang dikategorikan sebagai pendusta agama. Orang modal lupa. Arti Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 3. Wala yahuddu ala, dan tidak memberi ta'amil miskin, artinya makan orang miskin. Secara sempurna artinya, dan tidak memberi makan orang miskin, seperti digambar. Lihat perjuangan seorang ibu mengaih rezeki untuk menghidupi anak-anaknya dengan menahan terik matahari. Bahkan mereka tidak jarang ketika mereka tidak memperoleh rezeki, mereka mengaih tong sampah. Ketika mereka menemukan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang di dalam tong sampah, mereka makan. Nah, orang yang tidak memberi makan orang miskin, maka mereka termasuk tanda orang yang mendustakan agama. Arti Al-Quran surah Al-Ma'un ayat keempat.
fawailul lil musalli, artinya maka celakalah orang yang sholat. Dilanjutkan dengan arti Al-Quran surah Al-Maun ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Artinya secara sempurna ayat 4 dan 5, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa contohnya? Lihat seperti di gambar. Ketika waktu sholat, mereka masih asik menonton televisi. Ini adalah termasuk orang yang celaka dalam sholatnya, yaitu lalai, menunda-nunda sholatnya. Kemudian lihat gambar di samping, orang sedang sholat waktu ibadah, sementara mereka masih asik bermain bola. Ini juga termasuk kategori orang yang celaka dalam sholat, yaitu orang yang melalaikan terhadap waktu sholat. Arti Al-Quran surah Al-Maun ayat ke-6, alladzina hum yura'un, artinya orang yang berbuat ria. Artinya secara sempurna orang yang berbuat ria. Apa yang dimaksud dengan ria? Yaitu pamer ibadah dan harta, seperti di gambar. Lihat seorang Pak Haji, dia berkata, saya Pak Haji loh. Ini adalah contoh pamer dalam ibadah. Lihat lagi gambar di samping, sedang ibadah sholat, selfie-nya lalu dikirim ke media sosial. Ini juga termasuk bentuk daripada perbuatan ria dalam ibadah. Kemudian ria dalam harta, pamer dalam harta. Lihat seperti di gambar, memamerkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya. Ini contoh orang yang berbuat ria, pamer ibadah dan harta. Arti Al-Quran surah Al-Maun ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan memberikan bantuan atau menolong. Secara sempurna artinya dan enggan memberikan bantuan atau menolong. Apa contohnya? Lihat seperti di gambar, di mana seorang yang cacat mengaih rezeki, sementara di sampingnya ada pejabat, namun mereka cuek, bahkan mereka mengangkat mukanya ke atas langit, dan tidak ada yang peduli terhadap pengemis. Ini adalah contoh enggan memberikan bantuan atau menolong orang yang dalam kesusahan. Coba lihat lagi contoh orang yang enggan memberikan bantuan atau menolong, gambar yang kedua. Seorang wanita yang terjatuh dari kendaraannya, sementara orang yang berada di sekelilingnya hanya melihat. Bahkan ironisnya,
tak ada satupun di antara mereka yang membantunya, padahal di samping mereka. Inilah contoh dari orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang enggan memberikan bantuan atau menolong orang yang dalam kesusahan. Isi kandungan surah Al-Ma'un yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Apa yang dimaksud menghardik? Yaitu menyakiti perasaan anak yatim atau memberikan kata-kata yang menyakiti hati anak yatim, ataupun membentak anak yatim. Itulah yang dimaksud dengan menghardik, membentak dan menyakiti perasaan anak yatim. Maka mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama yaitu orang yang tidak memberi makan orang miskin, tidak tergerak di dalam hatinya untuk memberi makan orang yang membutuhkan pertolongannya. Ciri orang pendusta agama yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksudnya? Orang yang menunda sholat. Sudah waktu masuk, mereka belum mengerjakan sholat. Ciri orang yang mendustakan agama yang keempat, orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Inilah tanda atau ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Mereka kelak termasuk orang yang akan menyesal di akhirat. Oleh karena itu, sikap terpuji yang dapat diambil dari surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim di sekitar lingkungan kita. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan dari kita. Sikap terpuji yang ketiga, sholat ditegakkan, dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Sikap terpuji yang keempat, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baik, misalnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga-bangga diri. Sikap terpuji yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Zon politikum, kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Maka hendaklah berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah,
tugas mandiri seorang siswa dan siswi setelah penjelasan materi tentang arti dan isi kandungan surah Al-Ma'un. Satu, silakan catat materi pelajaran tentang surah Al-Ma'un di buku catatan. Kedua, jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. Satu, siapakah pendusta agama menurut surah Al-Ma'un? Kedua, sebutkan tempat turunnya surah Al-Ma'un. Tiga, sebutkan 3 sikap terpuji dari memahami surah Al-Ma'un. Keempat, sebutkan arti surat ayat 4 dan 5. Kelima, sebutkan arti ayat berikut. Tugas latihan dikumpulkan dengan cara: 1. Foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. Kedua, kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai dengan perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu arti dan makna Al-Quran surah Al-Ma'un. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih gratis. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi